Tayyib, ujikum bi tahiyatil Islam, tahiyatun min ahlil jinan, tahiyatun fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ikhtilafil lail wan nahar la ayati li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semuanya nikmat yang begitu besar. Nikmat sehat, kesempatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat berikan salam tentu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, wal ulama wal amilinnya yang telah berjuang untuk menegakkan lillah kalimatillah. Baik anak-anak sekalian, lama Pak Ari merindukan anak-anak sekalian, tidak bertatap muka secara langsung. Pak Ari sapa anak-anak pagi hari ini dengan sebuah tausiah. Semoga tausiah ini menjadi sebuah ibrah dan pelajaran buat anak-anak untuk lebih berbakti kepada orang tua. Jadi suatu ketika Rasulullah berkata pada sahabatnya, ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang lebih kami muliakan? Siapa yang kami lebih utamakan? Maka Rasulullah menjawab, summa abuka, summa umuka, summa umuka. Maka Rasul menjawab, ibumu, 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 kemudian ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali Rasulullah menjawab ibumu. Baru siapa lagi ya Rasulullah? Summa abuka, barulah ayam. Baik, suatu ketika Rasulullah memuji seorang pemuda ini yang bernama Uwais Al-Qarni. Maka kata Rasulullah, kalau kalian dapati dia, kalau kalian berjumpa dengan dia, kalau kau bertemu dengan dia, maka kata Rasulullah, mintalah istighfar dan doa kepadanya. Siapanya seorang pemuda ini, kata sahabat. Suatu ketika Uwais Al-Qarni, karena Uwais Al-Qarni ini dapat seorang tuanya atau ibunya sedang lumpuh, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berjalan, tak bisa kemana-mana, hanya bisa duduk saja. Tapi luar biasa ikhlas seorang Uwais Al-Qarni yang berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi suatu ketika Uwais minta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Kita bisa bayangkan tempat Uwais itu di Yaman, jauh sekali kalau berjalan kaki dari Yaman ke Madinah. Jadi suatu ketika Uwais minta izin kepada ibu, wahai ibuku, izinkan saya untuk bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Maka pesan ibunya, wahai Uwais, silakan kau pergi tapi jangan terlalu lama, mengingat kondisiku ini sangat lemah sekali, mengingat kondisiku ini tidak bisa berjalan dan seterusnya. Maka Uwais dengan izin ibunya pergilah ke Madinah tersebut. Berjalanlah berhari-hari untuk bertemu dengan Rasulullah. Ternyata pas sampai di Madinah Rasulullah tidak ada, hanya ada Aisyah, istrinya Rasulullah. Maka saat itu pun termenung dan Uwais harus pulang kembali karena pesan ibunya kalau Uwais setelah sampai di Madinah nggak usah lama-lama, dia harus pulang kembali ke Yaman, dan harus pulang lagi lah seorang Uwais Al-Qarni dari Madinah dan pulang lagi ke Yaman untuk bertemu dengan ibunya. Lantas suatu ketika ibunya pun ada niatan untuk pergi haji. Maka suatu ketika terpikirlah di benaknya Uwais untuk membeli seorang lembu. Bagaimana lembu itu dibeli? Sudah dibeli, nanti lembu itu dipanggul setiap hari oleh Uwais Al-Qarni. Setiap harinya Uwais harus latihan angkat lembu tersebut dari bawah ke atas bukit, bawah di atas bukit, bawah di atas bukit, untuk melatih otot-ototnya kuat. Dalam sebuah perkataan ada mengatakan, al-aqlu salim fil jism salim. Akal yang kuat, akal yang sehat terdapat dalam tubuh yang kuat. Maka setelah berotot semua badan dan kuatlah, insya Allah seorang Uwais barulah setelah musim haji tiba, dia seorang Uwais ini memangku ibunya
berhari-hari dari kota Yaman ke kota Madinah berjalan kaki untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau kita tahu ibadah rukun Islam ada 5. Yang pertama, antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, aqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasawum ramadan in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam itu kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Nah, hari ini Iko Ais sudah memasuki musim haji, maka niatan pun sudah sampai dan tawaf dia gendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji supaya mendapatkan haji yang mabrur. Suatu ketika seorang pemuda ini bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah jasa orang tua saya sudah terbalaskan dengan saya menggendong tawafnya setiap hari, menggendong tawafnya di hari ini?" Maka Ibnu Umar mengatakan, "Itu semua belum bisa membalas jasa orang tuamu yang sudah melahirkan kamu." Maka kita teringat dengan sebuah hadis Rasulullah, Al-jannatu aqdamil tahta ummahat. Surga itu di bawah telapak kakinya ibu. Ridullah fi ridul walidain, wa sultullah sultil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Sekian, semoga ini bisa menjadi cerita dan anak-anak bisa mengambil kesimpulan bagaimana kita bisa memuliakan orang tua kita, tidak mengeluh ketika disuruh, tidak membentak ketika tidak ada. Apa yang dikasih orang tua itu terima, dan semoga menjadi sebuah kebaikan buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.